Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akil Ainun Naim dengan NIM PO 714203231073. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler. Metode deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler. Prinsip pemeriksaan. Prinsip pemeriksaan metode deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler dengan RT-PCR adalah mendeteksi materi genetik berupa RNA virus SARS-CoV-2 dalam sampel pasien. RNA virus terlebih dahulu diubah menjadi complementary DNA atau cDNA melalui proses reverse transcription menggunakan enzim reverse transkriptase. Selanjutnya, cDNA diamplifikasi menggunakan teknik polymerase chain reaction atau PCR dengan primer spesifik terhadap gen target virus. Selama proses amplifikasi berlangsung, probe fluoresen akan memancarkan sinyal yang dibaca secara real time oleh alat RT-PCR. Peningkatan sinyal fluoresensi menunjukkan adanya amplifikasi target gen virus, sedangkan hasil pembacaan dinyatakan dalam bentuk kurva amplifikasi dan nilai CT atau cycle threshold untuk menentukan positif atau negatifnya sampel terhadap SARS-CoV-2. Selanjutnya yaitu tahapan pemeriksaan deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler dengan RT-PCR. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Adapun tujuan dari preparasi sampel adalah tujuan preparasi sampel pada pemeriksaan deteksi virus SARS-CoV-2 dengan metode RT-PCR adalah menyiapkan sampel agar tetap dalam kondisi baik, bebas dari kontaminasi, dan RNA virus tetap stabil sebelum dilakukan proses ekstraksi dan pemeriksaan lebih lanjut. Tahap preparasi sampel ini juga bertujuan untuk memastikan sampel yang digunakan sesuai, aman, dan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang akurat. Yang kedua adalah jenis sampel. Jenis sampel yang digunakan dalam pemeriksaan virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler dengan RT-PCR adalah yang pertama swab nasofaring atau usap hidung bagian belakang. Yang kedua adalah swab orofaring atau tenggorokan. Yang ketiga adalah swab nasal. Yang keempat ada swab saliva atau air liur. Yang kelima ada sputum atau dahak. Yang ketiga adalah prosedur kerja dari preparasi sampel. Prosedur kerja dari preparasi sampel dari deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler dengan RT-PCR adalah yang pertama, menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan pelabelan sampel pasien. Yang keempat, mengambil sampel menggunakan swab steril pada nasofaring atau orofaring. Yang kelima, memasukkan swab ke dalam viral transport medium atau VTM. Yang keenam, mematahkan batang swab dan menutup tabung dengan rapat. Yang ketujuh, menyimpan sampel pada suhu yang sesuai yaitu 2-8 derajat Celcius. Yang kedelapan adalah mengirim sampel ke laboratorium dengan wadah biosafety. Yang kesembilan, melakukan pencatatan data sampel. Yang kesepuluh, menyiapkan sampel untuk proses ekstraksi RNA selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada ekstraksi sampel deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler dengan RT-PCR. Yang pertama yaitu tujuan ekstraksi sampel. Tujuan ekstraksi sampel pada pemeriksaan deteksi virus SARS-CoV-2 dengan metode RT-PCR adalah untuk memisahkan dan memperoleh RNA virus yang murni dari sampel pasien sehingga dapat digunakan pada proses amplifikasi PCR. Tahapan ini dilakukan agar RNA virus terbebas dari protein sel maupun zat pengganggu lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Adapun prosedur kerja dari ekstraksi sampel adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan dan reagen ekstraksi, yang kedua mengambil sampel dari viral transport medium atau VTM, yang ketiga menambahkan buffer lysis untuk menghancurkan virus dan melepaskan RNA, yang keempat melakukan inkubasi sesuai prosedur kit, yang kelima menambahkan alkohol atau reagen pengikat RNA, yang keenam memindahkan sampel ke kolom ekstraksi atau magnetic bed. Yang ketujuh, melakukan proses pencucian wash atau washing untuk menghilangkan pengotor. Yang kedelapan, melakukan elusi untuk memperoleh RNA murni. Yang kesembilan, menyimpan hasil ekstraksi RNA pada suhu yang sesuai. Yang kesepuluh, RNA siap digunakan pada proses pembuatan master mix dan amplifikasi RT-PCR.
Kemudian selanjutnya adalah pembuatan master mix deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler dengan RT-PCR. Tujuan dari pembuatan master mix adalah pada pemeriksaan deteksi virus SARS-CoV-2 menggunakan metode RT-PCR adalah menyediakan campuran regen yang diperlukan dalam proses amplifikasi materi genetik virus secara optimal dan konsisten. Master mix membantu proses perubahan RNA virus menjadi cDNA serta memperbanyak target gen virus, sehingga dapat dideteksi oleh RT-PCR. Selain itu, penggunaan master mix juga bertujuan mengurangi resiko kesalahan pipet dan kontaminasi selama pemeriksaan. Kemudian ada komponen dalam master mix. Yang pertama adalah enzim reverse transkriptase, yang kedua ada DNA polymerase atau Taq polymerase, yang ketiga ada primer forward dan reverse, yang keempat ada prop fluorescence, yang kelima ada DNTP atau deoxynukleotide triphosphate, yang keenam adalah buffer PCR, yang ketujuh ada magnesium klorida atau MgCl2, yang kedelapan ada nukleus dan free water, yang kesembilan kontrol positif dan kontrol negatif. Kemudian prosedur kerja pembuatan master mix. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua menghitung jumlah reagen yang sesuai jumlah sampel yang akan diperiksa. Yang ketiga menambahkan komponen master mix ke dalam tabung atau plate PCR sesuai urutan kerja. Yang keempat mencampurkan seluruh reagen hingga homogen. Yang kelima membagi master mix ke masing-masing tabung atau sumur PCR. Yang keenam menambahkan RNA hasil ekstraksi ke dalam master mix. Yang ketujuh menambahkan kontrol positif dan kontrol negatif. Yang kedelapan menutup tabung atau plate PCR dengan rapat. Yang kesembilan memasukkan tabung atau plate ke alat RT-PCR untuk proses amplifikasi dan pembacaan hasil pemeriksaan. Selanjutnya yaitu amplifikasi pada alat RT-PCR. Tujuan amplifikasi pada pemeriksaan deteksi virus SARS-CoV-2 dengan metode RT-PCR adalah untuk memperbanyak materi genetik virus sehingga dapat dideteksi oleh alat RT-PCR. Proses ini memungkinkan RNA virus yang jumlahnya sedikit di dalam sampel menjadi cukup banyak untuk menghasilkan sinyal fluoresens yang dapat dibaca dan dianalisis. Amplifikasi juga bertujuan memastikan keberadaan target gen SARS-CoV-2 sehingga hasil pemeriksaan dapat ditentukan secara akurat. Yang selanjutnya adalah tahap amplifikasi RT-PCR. Yang pertama adalah reverse transcription atau RT. RNA virus SARS-CoV-2 diubah menjadi complementary DNA atau cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Yang kedua adalah denaturasi. cDNA dipanaskan pada suhu tinggi agar dua untai DNA terpisah menjadi untai tunggal. Yang ketiga adalah annealing. Primer menempel pada bagian target gen virus yang spesifik. Yang keempat ada extension atau elongasi. Enzim DNA polimerase memperpanjang untai DNA dan membentuk salinan DNA baru. Yang kelima ada deteksi fluoresensi. Profluorescence menghasilkan sinyal cahaya yang dibaca oleh alat RT-PCR secara real time selama proses amplifikasi berlangsung. Yang terakhir adalah pengulangan siklus PCR. Tahapan denaturasi, annealing, dan extension diulang sebanyak kurang lebih 40-45 siklus untuk memperbanyak target gen hingga dapat terdeteksi dengan jelas. Selanjutnya itu interpretasi hasil RT-PCR. Pada alat RT-PCR terdapat yang pertama yaitu sumbu X. Sumbu X yang menunjukkan jumlah siklus PCR atau cycle. Yang kedua ada sumbu Y yang berarti menunjukkan intensitas fluoresensi yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu interpretasi nilai CT atau cycle threshold. Nilai CT atau cycle threshold adalah jumlah siklus pada proses RT-PCR ketika sinyal fluoresensi hasil amplifikasi materi genetik virus mulai melewati garis threshold dan dapat terdeteksi oleh alat. Nilai CT digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya RNA virus SARS-CoV-2 dalam sampel, serta menggambarkan banyak sedikitnya jumlah virus yang terdapat pada sampel pasien. Kemudian yaitu interpretasi nilai CT. Yang pertama, CT kurang dari 25 yang berarti menunjukkan jumlah virus tinggi atau viral load tinggi sehingga sampel mengandung banyak RNA virus SARS-CoV-2. Yang kedua adalah CT 25 dalam rentang 25 sampai 30 yang menunjukkan jumlah virus sedang. Yang ketiga yaitu CT dalam rentang 30 sampai 35
yang berarti menunjukkan jumlah virus rendah tetapi masih dapat terdeteksi. Yang keempat adalah CT di atas 35 yang berarti menunjukkan jumlah virus sangat rendah atau mendekati batas deteksi alat sehingga perlu dikaitkan dengan kondisi klinis dan hasil pemeriksaan lainnya. Yang terakhir yaitu tidak munculnya nilai CT atau tidak melewati threshold yang berarti menunjukkan hasil negatif karena target gen virus tidak terdeteksi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari metode deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler merupakan metode diagnosis yang sangat penting dan banyak digunakan dalam mendeteksi infeksi COVID-19 karena memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Pemeriksaan ini umumnya menggunakan teknik reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR yang bekerja dengan mendeteksi materi genetik virus berupa RNA melalui beberapa tahapan, yaitu ekstraksi RNA, transkripsi balik RNA menjadi komplementari DNA atau cDNA, amplifikasi target gen virus, dan pembacaan hasil berdasarkan nilai CT atau cycle threshold. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.